Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Muhita? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam belajar ya. Nah, pagi ini anak-anak akan belajar bersama Bu Yohana ya. Kita akan belajar buku tema 3, subtema 4, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud benda. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, siswa dapat memahami bentuk perubahan wujud pada suatu peristiwa. Kedua, siswa dapat menemukan arti dari kata baru dalam suatu bacaan. Ketiga, siswa dapat mengurutkan proses terjadinya hujan. Nah, setiap hari terjadinya perubahan alam di sekitar kita. Nah, perubahan wujud adalah contohnya. Nah, dapatkah anak-anak Muhita mengamati perubahan wujud dalam keseharian kita? Yuk, kita amati bersama-sama ya. Nah, pertama yaitu kita akan membahas tentang cara membuat garam. Indonesia merupakan negara yang dikelilingi laut yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, cara bertani garam. Yang pertama, di pinggir pantai, petani menyiapkan petak-petak tambak berisi air laut. Selanjutnya, air laut menguap meninggalkan kristal-kristal garam. Nah, garam dipanen setelah 210 hari. Nah, selanjutnya garam akan dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan mineral. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang global warming. Ada yang tahu tidak ya? Apa sih sebenarnya global warming itu? Nah, pernahkah anak-anak mendengar istilah pemanasan global? Apa ya yang dimaksud pemanasan global? Perubahan wujud apa yang terjadi pada pemanasan global? Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es yang ada di wilayah kutub akan mencair dan akan menyebabkan permukaan air laut naik. Nah, jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik itu akan menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yaitu suhu bumi akan semakin panas. Nah, tumbuhan dan hewan juga merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Nah, dan pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan akan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Nah, caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, anak-anak berjalan kaki atau bersepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, dan juga menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, sekarang kita akan belajar kosakata yang sudah kita temukan
ketika kita belajar bersama tadi ya. Nah, yang pertama yaitu global. Artinya yaitu secara umum dan keseluruhan. Kutub artinya yaitu ujung poros atau sumbu bumi. Ketiga yaitu polusi. Artinya yaitu pengotoran atau pencemaran tentang air, udara, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada suhu. Artinya yaitu suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Kosakata selanjutnya yaitu dampak. Artinya yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Yang selanjutnya yaitu beradaptasi. Artinya yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hujan ya. Nah, pernahkah anak-anak memperhatikan hujan? Pastinya pernah ya. Nah, bagaimana ya proses terjadinya hujan dan perubahan wujud apa yang terjadi? Nah, kita akan membahas proses terjadinya hujan. Nah, pembentukan hujan dimulai dari panas matahari yang menyebabkan evaporasi atau penguapan. Nah, di tahap ini badan air yang berada di bumi seperti laut, sungai, dan danau menguap menghasilkan uap air. Nah, uap tersebut akan terangkat ke atmosfer dan mengalami kondensasi. Uap yang terkondensasi berubah menjadi embun karena suhu di sekitar uap lebih rendah daripada uap itu sendiri. Nah, suhu yang semakin tinggi membuat embun menjadi titik-titik air yang memadat membentuk awan. Nah, selanjutnya akan terjadi titik-titik air sehingga akan menyebabkan hujan. Nah, kita sudah belajar. Selanjutnya kita akan merangkum yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu peristiwa bertani garam atau proses pembuatan garam. Nah, jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap. Nah, perubahan wujud dari proses pembuatan garam yaitu air laut menguap yang tersisa butir garam. Selanjutnya yaitu peristiwa global warming. Jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu mencair. Penjelasan perubahan wujudnya yaitu mencair es di kutub bumi. Selanjutnya yaitu terjadinya hujan, proses terjadinya hujan. Jenis perubahan wujudnya yang terjadi yaitu menguap. Nah, dan penjelasan perubahan wujudnya yaitu air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari bersama. Semoga dapat membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas tematik ya. Sekian, terima kasih dari Bu Yohana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.